Renungan Syabat tanggal 26 Juli tahun 2025. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adonis masih siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masya Wirakodes, kami sambut Dapar Elohim, Dapar Adonis Hamasya. Haleluya, amin. Shabbat Shalom. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi siap masuk ke Samaim, ke surga, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture. Dan rapture ini adalah suatu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia maupun juga di dalam sejarah Samaim. Karena ini sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia dan hanya satu kali selama-lamanya. Dan peristiwa rapture ini hanya dalam sekejap mata, ya, hanya hitungan detik. Itu visi kita. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, di surga, di Yerusalem baru. Karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Ya, jadi kantor pusat kita tidak ada di dunia ini. Ya, kantor pusat kita ada di Samaim. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita. Jadi bukan manusia, bukan saya atau manusia siapapun, ya,
Gembala Agung Sinode Pusat kita yang memiliki otoritas atas setiap kehidupan kita, atas setiap apapun yang terjadi di alam semesta ini. Itulah Gembala Agung kita yang memiliki otoritas penuh, termasuk rapture, ya, karena melalui YHWH lah kita bisa di rapture, ya, bukan karena manusia atau karena sekelompok orang atau karena seseorang, bukan, ya, tetapi melalui Gembala Agung Sinode Pusat kita, yaitu YHWH. Itulah visi kita, ya. Jadi pelayanan YHWH Ministry adalah pelayanan spesialis untuk rapture, ya, bukan untuk yang lain. Ya, makanya YHWH Ministry ini didirikan khusus untuk rapture. Lalu kita memiliki misi adalah siap untuk rapture, ya, ready to rapture, siap untuk masuk ke surga, ke Samaim tanpa mengalami kematian. Itulah visi dan misi YHWH Ministry. Kita akan masuk ke Daftar Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah Rapture adalah salah satu penggenapan Torah yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Kita akan baca Daftar Elohim dari Matius 5 ayat 17 sampai 18. Ya, kita akan baca sama-sama. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Haleluya, amin. Rapture itu merupakan salah satu penggenapan Torah atau Torah yang digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kita manusia yang melakukan Torah tanpa penggenapan oleh Adonai Yeshua HaMashiach, maka kita tidak tahu rapture, ya. Kita tidak tahu apa itu diangkat hidup-hidup, dan bahkan kita tidak tahu tanda-tandanya, ya. Karena sebenarnya tanda-tandanya sudah semakin dekat, ya. Artinya saat ini rapture kapan saja bisa terjadi. Bahkan lebih dari 10 penglihatan yang diberikan oleh YHWH kepada manusia di seluruh dunia itu mengatakan di tahun 2025. Ya, pasti banyak pro dan kontra, ya. Mungkin lebih banyak kontranya, ya. Kenapa? Karena selalu menggunakan firman Matius 24 ayat 36. Tidak ada manusia yang tahu, malaikat juga tidak, hanya Bapa yang tahu, ya, mengenai kedatangan anak manusia. Saya akan menyampaikan bahwasanya rapture ini merupakan penggenapan dari Torah yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Kita lihat rangkumannya dulu. Dari Daftar Elohim di Matius 5:17 sampai 18 tadi dikatakan Adonai Yeshua HaMashiach datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Torah itu adalah 5 kitab Musa: Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itulah Torah. Karena Torah inilah ada yang namanya 7 hari raya besar yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, yang diberikan kepada Bani Israel untuk dilakukan 7 hari raya besar di Imamat 23. Ya, nanti kita lihat, ya. Artinya inilah perjanjian atau ketentuan yang ditetapkan
oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel. Jadi Torah itu sampai dengan detik ini tidak dibatalkan, ya. Mungkin penyembah-penyembah lain suka mengatakan Torah sudah dibatalkan atau Torah sudah tidak berlaku. Siapa bilang? Tidak, ya. Torah tetap berlaku karena Torah adalah perjanjian Bapa Yahweh kepada Bani Israel yang ada di Timur Tengah sana, atau kepada keturunan Abraham. Itulah Torah. Katakan lagi, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu iota pun dari Torah tidak akan lenyap sampai segala sesuatunya terjadi. Langit dan bumi ini akan berlalu sebelum hari penghakiman. Kita sekarang masih ada langit dan bumi. Nanti langit dan bumi ini akan hilang, lenyap. Kapan itu? Sebelum hari penghakiman. Ketika kita nanti mau masuk ke hari penghakiman, itulah yang dikatakan alam maut mengeluarkan orang-orang mati dari dalamnya. Semuanya yang mati itu akan dihakimi. Setelah itu barulah langit dan bumi pertama ini hilang, lenyap. Kalau kita mau disamai di surga, kita seperti malaikat, ya. Malaikat itu kalau kita lihat fisiknya itu seperti umur 20-an sampai 30-an, tetapi umurnya itu miliaran tahun, ya. Bayangkan itu, mana ada manusia bisa hidup miliaran tahun? Tidak ada, kecuali kalau kita nanti menggunakan tubuh kemuliaan, ya, tubuh abadi, itu kekal selama-lamanya, tetapi kita tetap awet muda. Itu sebenarnya yang harus kita raih, ya. Jadi langit dan bumi ini nanti akan berlalu itu sebelum hari penghakiman. Jadi bisa dibayangkan, Torah ini masih tetap berlaku, ya, selama langit dan bumi ini masih ada. Terus sebelum hari penghakiman ada yang namanya kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Terus sebelum itu ada yang namanya masa kesusahan besar atau masa anti Hamasya. Baru sebelum masa anti Hamasya itulah yang dinamakan rapture. Jadi artinya rapture ini digenapkan oleh Adonisua melalui Torah, yaitu di dalam 7 hari raya besar. Nanti kita lihat, ya, yang mana itu, ya. Karena banyak orang tidak disingkapkan, ada 2 hari raya besar yang belum digenapi, dan tambah 1 lagi, ya, ada 3. Artinya apa? Kalau kita tahu yang 3 ini, kapan saja Adonisua bisa datang, ya. Apalagi sekarang ini, ya. Tadi juga saya baca berita Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Bayangkan itu. Sekarang ini lagi berperang secara non-fisik. Artinya belum meluncurkan rudal-rudal atau belum meluncurkan nuklir. Sekarang mereka lagi yang namanya, apakah itu namanya negosiasi, apakah itu yang namanya mengatur strategi atau mencari teman kerjasama untuk melakukan perang besar. Itu tadi, ya, pengamat militer dunia mengatakan sebenarnya Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Kapan saja, tinggal pencet tombol, tek, duar, hancur semua di mana-mana. Tinggal pencet saja sekarang. Cuma itu belum bisa, ya, karena masih ditahan oleh Ruach HaKodes. Karena masih ada mempelainya. Kalau ada pengajaran mengatakan aniaya dulu baru rapture, itu tidak benar, ya. Artinya apa? Nanti mainnya tinggal pencet tombol, tinggal meledak-meledakin aja. Ya, itulah yang dicari oleh orang-orang yang kemarin saya mendengar, kalau tidak di rapture, pergi ke negara-negara yang konflik supaya kena rudal langsung mati. Jadi tidak dianiaya. Ya, itu pola pikir yang tidak tepat, ya. Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu saja, artinya apa? Kita sudah merancangkan, kalau tidak di rapture, maka kita mati melalui rudal, melalui nuklir. Ya, berarti kita sama dengan mencari bunuh diri.
Kalau sudah itu, bagaimana mungkin kita sudah punya pikiran begitu saja, bagaimana mungkin bisa di-rapture? Jangankan di-rapture, masuk ke samai pun tidak mungkin. Kalau sudah mereka untuk bunuh diri. Orang-orang di luar sana itu yang saya dengar ya. Jadi saya tidak habis pikir, kenapa masih juga mengikuti pengajaran seperti itu? Sudah tidak pernah diutus gembalanya, ngaku-ngaku diutus, dan menghina-menghina yang diutus, ya sudah. Makanya saya selalu mengatakan urusannya bukan dengan saya, dengan YYHEH. Anda mau mencari ribuan pengikut, jutaan pengikut, silahkan. Ya, kita tidak tertarik, sama sekali tidak tertarik. Berkat itu tidak dari situ. Jadi jangan gembala-gembala yang punya jemaat besar ya, mewah-mewah, belum tentu diselamatkan ya. Saya tidak mengatakan tidak diselamatkan, belum tentu diselamatkan ya, karena sudah banyak ya penglihatan yang saya sampaikan. Gembala-gembala hebat, pimpinan-pimpinan rohani hebat yang memiliki jemaat sampai miliaran, ratusan juta, puluhan juta, jutaan, ratusan ribu, hampir 100% mereka ada di alam maut. Semuanya ada di alam maut. Kenapa? Karena motivasinya adalah untuk uang dan untuk kesejahteraan pribadi. Ini yang hati-hati ya. Kalau gembala-gembala tersebut ya supaya jemaatnya tidak keluar, dia menghina ya, menghujat, menyindir. Tidak benar itu bisikan Satan itu. Tidak ada orang yang pernah kesamai ya, dia pakailah Yohanes 3 itu. Dia tidak membaca secara menyeluruh isi dari Yohanes 3. Rapture tadi duluan baru anti Hamasya. Makanya dikatakan Torah tidak akan lenyap sampai semuanya tergenapi atau terjadi. Ya. Torah itu ada dua ya, perintah dan hukum. Ini banyak orang tidak mengerti, campur adukan antara perintah dan hukum. Adonisua itu ya, kalau secara perintah dia menyempurnakan ya, perintah Torah itu disempurnakan, itulah yang disebut dengan perintah kasih. Karena di dalam Torah tidak ada kasih. Ya, tidak ada orang yang berani mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, tidak ada di dalam Torah. Di dalam Torah itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, itu isi Torah ya. Makanya disempurnakan oleh Adonisua Hamasya. Dia berkorban dan dia memberikan perintah baru, itu adalah namanya kasih ya, kasih yang sempurna, bukan kasih-kasihan ya, bukan. Banyak orang menyalah artikan kasih ya, kasih itu tanpa syarat, itulah yang disebut dengan agape ya. Banyak kasih ya, ada 22 jenis kasih ya, yang kita cuma dengar itu 4 kalau tidak salah ya, kasih eros, kasih filia, storge, dan kasih agape. Kasih yang dilakukan oleh Adonisua itu adalah kasih agape, artinya kasih dari samaim. Hukum Torah itu pun itulah yang disebut kalau orang berdosa secara Torah, ada 2 saksi itu bisa langsung dihukum mati. Jadi berdasarkan keterangan 2 saksi ini, maka orang yang berbuat dosa tadi bisa dihukum mati. Dan untuk menebus di zaman Torah harus menyembelih binatang. Darahnya dipercikin kepada orang yang berdosa dan dagingnya dimakan setiap hari. Ada firman-Nya ya. Tetapi di hari ketiga ya, karena dulu belum ada yang namanya pengawet makanan, makanya dikatakan jikalau daging itu tidak habis di hari ketiga maka harus dibakar, dan itu dilakukan setiap Sabat ya. Menjelang Sabat yang berdosa harus ditebus dengan tubuh dan darah binatang.
Ya, bayangkan itu di zaman Torah saja mereka melakukan yang namanya korban penghapusan dosa itu hampir setiap hari. Sementara penyembah Bapa Yahweh yang katanya mengikuti Torah tidak pernah melakukan pengurusan melalui tubuh dan darah binatang. Ya, bahkan katanya cukup dengan omongan. Ya, tidak seperti itu ya. Bagi yang mengikuti, hati-hati ya. Karena apa? Karena engkau nanti akan dihakimi berdasarkan Torah yang engkau lakukan. Di dalam Torah yang belum digenapi, belum ada yang namanya rapture ya. Dan tidak ada ya. Jadi jangan kau mengarang-arang, kau mengatakan, wah saya berpuasa, saya pasti di rapture. Wah, saya begini, begitu, saya melakukan 7 hari raya besar, saya pasti di rapture. Tidak ada cerita seperti itu ya. Tetapi kalau engkau melakukan apa yang Adoni Yesua lakukan, itulah yang diperhitungkan. Makanya, banyak orang menyalahartikan Adoni Yesua mengatakan 1 iota atau 1 kerai pun dari Torah tidak akan lenyap ya. Ini artinya bukan 1 iota itu engkau yang lakukan, tidak. Tetapi maksud Adoni Yesua, tidak ada 1 titik pun dari Torah itu yang dibatalkan atau lenyap. Dan semua harus digenapi oleh Adoni Yesua sampai kesudahan dunia. Paham ya? Jadi seperti rapture ini belum terjadi. Ya, dia nanti berasal dari 7 hari raya besar. Waktunya ya, sampai itu tergenapi dulu, baru nanti ada lagi masuk di kerajaan 1000 tahun. Itu juga berdasarkan dari 7 hari raya besar. Bayangkan itu. Tidak pernah terpikirkan sama orang-orang mengikuti Torah. 7 hari raya besar itu sampai kepada yang namanya hari penghakiman. Bayangkan itu. Yang mana saja hari-hari itu ada semua ya. Disingkapkan semua. Engkau hanya membaca hari-hari raya besar hanya secara letterbox ya, secara tulisan, maka engkau tidak mengerti di balik dari tulisan itu. Makanya saya bilang penyingkapan itu langsung dari pemilik firman ya, bukan dari bahasa Ibrani. Orang Ibrani saja tidak tahu mengenai rapture. Bagaimana penggenapan rapture di dalam Torah, mereka tidak tahu ya. Maka dikatakan perintah tadi disempurnakan dan hukum digenapi. Artinya itulah yang namanya pengudusan yang sempurna ya. Jadi Adoni Yesua itu menyempurnakan perintah menjadi perintah kasih dan juga hukum kasih ya. Ini levelnya paling tinggi ya. Yang disebut kasih itu tidak main-main. Artinya kasih itu dari kedua pihak ya, tidak satu pihak saja. Kalau satu pihak saja berarti yang mengasihi itulah yang dikuduskan, diselamatkan. Yang tidak mengasihi tidak mungkin dikuduskan ya. Makanya saya selalu mengatakan kita jaga pikiran, jaga hati, jaga perasaan, jaga perbuatan, jaga hidup kita ya. Karena sedikit saja kita sudah berpikir negatif ya, seperti yang saya sampaikan, kita menghina saja, wah tidak benar itu, turun naik ke Samain katanya, itu dari Satan itu katanya, wah itu yang diberi penglihatan itu penglihatan Satan katanya. Kita sudah punya pikiran begitu saja, tidak mungkin diselamatkan. Jangankan di rapture, masuk ke Samain pun tidak mungkin. Ya, kalau kamu mendengar apa yang saya sampaikan, ya bertobat ya. Kita semua harus bertobat. Tetapi kalau kita sampai menghina seperti itu, waduh kasihan ya, kasihan sekali. Seperti saya bilang, yang di neraka itu, yang di alam maut itu bukan orang-orang jahat ya, bukan pembunuh, bukan. Tetapi orang yang pikirannya sudah tidak benar, ya, itu saja sudah banyak di neraka ya. Kalau penjahat itu nggak seberapa ya,
istilahnya dari kayak inilah penduduk kita, penduduk Jakarta misalnya 20 juta. Ada berapa orang sih preman? Paling 1000 orang misalnya. Ya, maksudnya preman yang benar-benar ini ya, jahat gitu ya. Sementara 20 juta, ya 20 juta lah saya bilangnya, itu bukan preman. Justru masalah orang-orang yang 20 juta ini malah tidak diselamatkan. Seperti saya bilang, 8 miliar manusia ini tidak diselamatkan. Ngeri nggak? Ya, 8 miliar loh. Kurang lebih 8, berapa miliar gitu ya. Lebih dari 8 miliar penduduk dunia saat ini. 8 miliar tidak diselamatkan. Wah, luar biasa ya. Waduh, kamu tuh kayak Tuhan katanya. Bukan ya. Buat apa saya ngomong, karena saya sudah melihat ya. Dan selalu dikonfirmasi dengan penglihatan-penglihatan yang mengatakan miliaran orang ada di alam maut saat ini ya. Miliaran, dan itu termasuk orang-orang hebat tadi ya, gembala-gembala hebat yang punya massa, punya jemaat sampai miliaran, ratusan juta, jutaan, ratusan ribu ya, puluhan ribu, ribuan, itu semua ada di alam maut ya. Ngeri sebenarnya ya. Makanya ya kita harus sungguh-sungguh ya. Semua harus disingkapkan baru kita mengerti. Kalau kita tidak disingkapkan, ya kita hanya taunya menghina-menghina ya. Jangan masuk ke YRH. Engkau harus dievakuasi. YRH tidak benar. Kita ngomong begitu saja sudah dicatat sama malaikat maut ya. Itu baru ngomong ya. Seolah-olah yang mengatakan itu lebih benar. Hati-hati ya. Tidak benar itu. Masa cuma 12 orang yang dirapture? Tidak benar itu. Masa doanya panjang-panjang? Padahal ada doa semalam suntuk. Kenapa tidak protes? Ya, sama gembala-gembalanya dulu. Pak, ngapain doa semalam suntuk? Cukup doa 5 menit, 10 menit, selesai. Tuhan itu tahu kok apa yang kita ucapkan. Nggak bisa seperti itu. Doa itu dari hati. Apa yang kita lakukan itu dari hati. Doa itulah komunikasi kita dengan YHWH. Lalu ini yang kita lihat ciri-cirinya ya. Bani Israel itu diperintahkan oleh Abba Yahweh untuk melakukan perayaan hari-hari raya besar ya. Ada 7 hari besar ya. Ini yang saya sampaikan ya. Hari raya pertama itu disebut hari raya Paskah. Lalu hari raya kedua, hari raya roti tidak beragi atau Yom Hamatsah. Hari raya yang ketiga, hari raya buah suluk, Yom Habikurim. Lalu yang keempat, hari raya Shavuot ya. Shavuot ini sebenarnya turunnya 2 log batu ya, bukan turunnya Torah sebenarnya ya. Tetapi orang Israel menyebutnya turunnya Torah ya, silakan, tidak apa-apa ya. Artinya 2 log batu itu adalah 10 perintah ya, itu bagian dari Torah ya, itu ada di dalam Torah. Karena Torah ini ada di 5 kitab Musa. Lalu hari raya Sangkakala, Yom Teruah. Lalu hari raya pendamaian, Yom Kippur. Dan hari raya ketujuh, hari raya Pondok Daud atau Yom Sukkot ya. Inilah 7 hari raya yang ditetapkan oleh Abba Yahweh. Sebenarnya banyak hari-hari raya yang lain ya, tetapi yang lain itu ditetapkan oleh para imam-imam ya. Kita sering mendengar banyak sebenarnya, seperti hari raya Purim, hari raya Hanukkah, hari raya Tisha B'Av ya, macam-macam ya. Banyak hari-hari raya yang dibuat oleh orang-orang Israel melalui para imam-imamnya ya. Tetapi yang ditetapkan oleh Abba Yahweh cuma 7 hari raya ini ya. Lalu apa penggenapannya ya? Penggenapannya seperti tadi, hari pertama itu ada
hari raya Pesah Paskah, ya. Ini tanggal 14 Nisan. Jadi 14 Nisan inilah kematian Adonisua Amasya. Itu jatuh di hari Rabu. Ini sesuai dengan sejarahnya, ya. Sesuai dengan kenyataannya, ya. 14 Nisan itu hari Rabu. Besoknya ada namanya hari raya roti tidak beragi, 15 Nisan, Yom Hamatsah. Makanya di dalam firman dikatakan kematian Adonisua itu pada saat itu adalah hari Sabat Agung, Sabat besar. Jadi Adonisua itu mati di Sabat Agung, di hari raya Paskah. Maka dikatakan mayat-mayatnya dituruni karena besok ada Sabat lagi, yaitu Yom Hamatsah, hari raya roti tidak beragi. Dan Adonisua Amasya bangkit setelah 3 hari 3 malam dia dikubur. Dia bangkit pada 17 Nisan. Jadi artinya hari raya kebangkitan Yom Habikurim itulah buah sulung kita. Kebangkitan Adonisua itulah buah sulung kita. Jadi jangan dibalik, jangan buah sulung itu menjadi kebangkitan. Karena hari raya roti tidak beragi itu selalu berubah-ubah. Ya, masa bangkitnya berubah-ubah? Artinya apa? Kalau kita menganggap kebangkitan Adonisua berubah-ubah, berarti kita tidak mengakui dia sudah bangkit. Seolah-olah dia masih di angan-angan, seolah-olah dia belum menggenapi. Makanya kenapa hari raya Yom Habikurim itu selalu berubah-ubah, lalu dikatakan kebangkitan Adonisua berubah-ubah, sehingga semuanya berubah. Ya, naik ke samainya berubah, pencurahan Roh Kudusnya berubah, ya, semuanya jadi berubah. Di dalam Torah, ya, kenaikan ke samai itu tidak ada, ya, tidak ada istilahnya kaitannya yang mana, ya. Kalau menurut saya, ya, karena kenaikan itu kan 40 hari setelah kebangkitannya, setelah 17 Nisan, artinya kenaikan Adonisua Amasya ke samai itu pada tanggal 27 Iyar. Ya, ini tanggalnya tetap, ya, setelah 40 hari dia bangkit. Korelasinya, ya saya tidak tahu persis, ya. Tetapi kalau yang disebut dengan 40 hari di Torah, itu bicara Mose di puncak Gunung Sinai selama 40 hari. Itu korelasinya, ya. Artinya begini, penggenapan semuanya ini adalah berdasarkan hari rayanya dan hari-harinya. Artinya begini, hari ke-40 Adonisua naik ke samai, hari ke-50 itu turunnya Ruach Kodes, tetapi dihitung dari kebangkitan, ya, bukan dihitung dari Pesah, ya. Ini yang disalahartikan, ya. Jadi artinya kalau kita menghitung masih dari kematian, berarti kita tidak mengakui dia bangkit. Itu sebenarnya, ya, kuncinya di situ. Jadi kalau kita menghitung 40 hari atau 50 hari dari Pesah, dari kematian, berarti kita tidak mengakui dia sudah bangkit. Karena dalam kitab suci dikatakan setelah 40 hari setelah dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang saat itu ada di sekitar dia, ya. Dan di hari ke-40-nya dia naik ke samai, ya. Lalu di hari ke-50 disitulah turunnya Ruach Kodes. Dan itu bukan Safuot, bukan 2 loh batu, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Bagi mempelai-mempelai Adonisua Amasya, kita melakukan Torah yang digenapi, ya. Jadi bukan yang lain, ya. Kalau yang belum digenapi, ya itu masih Bani Israel asli, ya. Kalau kita mau mengikuti mereka, silakan, ya, mengikuti Bani Israel yang di Timur Tengah sana, silakan.
dan mereka juga tidak mengakui Adonisua Hamasya yang sudah menggenapi Torah. Jadi kita harusnya kiblatnya ke Adonisua, bukan ke Torahnya ya. Itu ya untuk pencurahan Roh Kudus di hari ke-50 ya. Jadi yang digenapi itu di hari ke-50-nya ya, bukan Safuotnya. Begitu juga kenaikan Adonisua Besamain itu di hari ke-40 ya. Bukan selama 40 hari Mose ada di puncak Gunung Sinai, bukan ya. Lalu hari raya kelima adalah hari raya Yom Teruah, hari raya Sangkakala. Jadi sebenarnya hari raya Sangkakala inilah yang belum digenapi secara langsung oleh Adonisua Hamasya. Meskipun sudah ada tanggalnya ya. Yom Teruah itu 1 Tisri, karena Bapak Yahweh berfirman kepada Bani Israel, engkau harus meniup sangkakala di setiap tanggal 1 Tisri selama 7 hari. Ya, artinya itu perintah ya, tetapi belum digenapi oleh Adonisua Hamasya. Begitu juga hari raya pendamaian Yom Kippur ya, itu didamaikan pada saat itu. Belum ada Adonisua sebagai pendamainya, karena masih menggunakan tabut perjanjian ya, ada tutup pendamaiannya ya. Jadi belum digenapi oleh Adonisua. Lalu hari raya ke-7 adalah hari raya Pondok Daud, hari raya Sukkot. Inilah pada tanggal 15 Tisri. Jadi artinya di hari raya Pondok Daud kelahiran Adonisua Hamasya. Makanya pada saat hari raya Sukkot inilah semua penginapan penuh ya, karena ini hari raya besar ya. Bukan Hanukkah ya. Hanukkah itu bukan hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh, bukan. Hanukkah itu adalah hari raya yang ditetapkan oleh imam-imamnya Yahudi, imam-imamnya Israel saat itu. Ya, kalau Pondok Daud, karena orang Yahudi, orang Israel taat dengan hari raya dari Bapak Yahweh, makanya seluruh orang-orang Yahudi pada saat itu setiap merayakan Sukkot, mereka pulang dari mana-mana. Makanya penginapannya penuh. Ya, tidak ada tempat. Makanya waktu itu Adonisua lahir, tidak ada tempat penginapan yang kosong. Akhirnya mereka pergi ke kandang domba ya. Disitulah Adonisua lahir ya. Jadi artinya ini yang banyak orang tidak memahami ya. Jadi hari raya Pondok Daud itulah penggenapan dari kelahiran ya. Jadi yang belum digenapi secara langsung itu adalah hari raya Sangkakala dan hari raya pendamaian. Ya, disinilah ya hari raya inilah nanti yang akan digenapi oleh Adonisua pada saat kedatangannya kedua, atau pada saat rapture, dan juga pada saat memasuki kerajaan damai 1000 tahun. Ya, 2 hari raya ini tinggal penggenapannya terjadi ya. Bahkan sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu hari Sabat. Ya, karena hari Sabat ini itulah yang tertulis di Torah, hari perhentian. Artinya apa? Bisa nggak Adonisua datang di hari Sabat? Bisa. Artinya apa? Setiap Sabat dia bisa datang kapan saja. Mau Sabat depan, Sabat depannya lagi, tetapi nanti ada tanda-tandanya ya, menjelang kedatangannya ya. Saya tidak sampaikan di sini apa tanda-tanda menjelang kedatangan Adonisua. Dan itu harus menggenapi hari raya besar ini maupun hari Sabat ya. Itulah kedatangan Adonisua ya. Jadi supaya kita memahami ya. Jadi jangan kita istilahnya membuat suatu cara atau membuat suatu statement ya, pernyataan yang tidak sesuai dengan penyingkapan ya.
Makanya sebenarnya 7 hari raya ini semuanya tanggalnya sudah digenapi, tetap maksudnya ya, sudah tetap tanggalnya. Artinya begini, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya ya, seperti rapture ya. Sekalipun kita tahu rapture itu kapan terjadi, ya, sekalipun ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin di rapture, ya, tidak mungkin. Sama seperti yang saya sampaikan, kita tahu misalnya 1 Agustus itu akan bagi rapor, tapi kita tidak pernah tahu apakah kita bisa juara 1 atau paling tidak 3 besar. Tidak pernah tahu kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan diri. Tetapi kalau kita mempersiapkan diri, kita pasti yakin saya pasti juara 1 karena saya sudah belajar, karena saya sudah sungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran saya. Ya, dulu kita waktu ditanya atau anak kita tanya atau mungkin cucu kita, nanti kamu bagi rapor juara 1 enggak? Wah, gimana sih? Bapak ini, ibu ini, oma, nenek, opung, bagaimana mungkin saya bisa juara 1? Banyak orang hebat kata begitu. Ya berarti kita tidak mempersiapkan diri. Anak kita atau cucu kita atau kita dulu nggak mempersiapkan diri. Ya, itu ya Bapak Ibu. Saya jadi teringat ya. Karena apa? Karena saya juga dulu ditanya, Amang, kamu nanti juara 1 nggak? Saya bilang, saya juara 1, Bi. Saya bilang. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya sejak SD, SMP, SMA saya selalu juara 1. Makanya istilahnya karena saya mengerti ya, yang disebut dengan juara 1 itu apa? Yang disebut dengan orang pilihan itu apa? Seperti yang saya pernah sampaikan. Saya baru kerja 2 tahun, tapi saya sudah mewakili direktur utama, direktur keuangan saya di dalam konferensi internasional. Dan 95% orang di perusahaan itu, dan ini bukan perusahaan swasta ya, bukan perusahaan konglomerat, bukan. Ini BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Gak gampang ya. Saya mewakili sampai 95% orang di perusahaan itu benci saya. Ini anak kemarin sore sudah dipilih mewakili direktur utama, mewakili direktur keuangan. Kok bisa? Apa prestasi yang sudah dia bikin? Gak ada. Memang gak ada. Orang saya baru masuk 2 tahun, saya baru cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan biasa. Tidak ada yang prestasi. Tetapi ketika saya sudah mewakili mereka, dan saya disuruh membuat bisnis plan 5 tahun, ya, bisnis plan tahun 98 sampai 2003, pas resesi ekonomi waktu itu ya, itu saya yang membuat, saya sendiri yang membuat, bukan tim ya, dan saya ini membuat dalam tempo 2 minggu ya, dan di situ saya menghasilkan sampai 7,5 triliun ya, seorang staf bisa menghasilkan 7,5 triliun, mendapat istilahnya pinjaman lunak dengan bisnis plan yang saya buat ya. Dan tidak ada satu pejabat pun di perusahaan itu yang bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Tidak ada sama sekali ya. Begitu juga sekarang ya. Kita baru mengenal nama Yahweh Yeshua Ruach Kodesh mungkin baru berapa tahun ya, seperti kami belum ada 2 tahun secara formal ya, meskipun sudah diperlihatkan tahun 2022 ya, berarti itu baru 3 tahun sebenarnya, tapi secara formal itu baru 1,5 tahun ya. Tetapi sudah dibukakan begitu banyak rahasia samaim ya. Dan yang luar biasanya ya, kita dibukakan hal-hal yang seperti tadi. Kedatangan Adonis itu kapan itu kita sudah dibukakan ya. Cuma saya tidak akan sampaikan. Kenapa? Karena nanti akan ribut ya. Akan ribut. Wah begini, wah. Ada kok firmannya Matius 24 ayat 36. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat
pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Betul, itu ada firman-Nya. Bahkan dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti pencuri, tetapi bagi kita tidak seperti pencuri. Bagi kita dia seperti orang yang kita nantikan, ya. Artinya kalau kita mau menantikan seseorang, kita harus bersiap-siap, ya. Kalau pencuri ya dia datang ya kita masih tidur, itu namanya pencuri. Tetapi kalau kita bangun, tidak mungkin pencuri bisa datang, ya. Begitu juga hamba dalam menunggu kedatangan Tuhannya, ya. Kita harus bangun sehingga ketika Tuhan kita datang, kita menyambut Dia, ya. Itu sebenarnya, ya. Jadi firman itu Matius 24 ayat 36 itu sebenarnya ketika itu Adonisua itu belum menggenapi, dia belum disalib, belum naik ke Samaim, dan dia belum mencurahkan Roh Kudusnya, ya. Tetapi ketika dia saat sudah di Samaim, dia memberitahu, ya, supaya apa? Supaya kita bersiap-siap. Sementara sekalipun seperti saya bilang tadi, sekalipun kita tahu kalau kita tidak mempersiapkan diri, nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Makanya saya bilang kemarin kan mengenai penglihatan rapture. Ada orang diberi penglihatan rapture, dia sendiri tidak diangkat. Makanya waktu dia bangun, waktu dia dibangkitkan lagi, dia langsung sedih. Dia langsung berusaha merubah hidupnya dengan sungguh-sungguh supaya nanti kalau rapture dia bisa di rapture. Padahal dia baru diberi penglihatan tidak di rapture. Ya, makanya dia sedih. Dia bilang, aduh, kok saya hanya bisa melihat orang di rapture, tapi saya sendiri tidak di rapture, kata dia. Ya, jadi itu ya, Bapak Ibu, memperkenalkan diri Masia, maupun mendengarkannya. Jadi tidak gampang ya. Sebenarnya masa sekarang ini adalah masa anugerah yang paling besar ya. Kenapa? Karena sebenarnya Adonisua itu pingin sebanyak-banyaknya manusia itu di rapture, sebanyak-banyaknya manusia itu masuk ke Samaim. Tetapi ternyata manusia ini lebih memilih tidak ingin di rapture. Mereka lebih nyaman tinggal di dunia ini karena sudah punya harta yang kaya, ya, sudah punya rumah banyak, mobil mewah dan sebagainya, sehingga mereka lebih nyaman tinggal di dunia ini. Ya, seolah dunia ini adalah surga bagi mereka, bagi manusia, ya. Tidak, ya. Kita itu tidak seperti itu, ya. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya saya tidak mau, nggak enak kok di sini. Tidak, ya, kita tidak tahu kan. Maka spesial tadi sudah ada pengamat militer dunia mengatakan perang dunia ketiga sudah dimulai. Ya, tinggal menunggu tekan tombol saja. Ya, cuma saat ini belum bisa mereka tekan tombol itu karena masih ditahan oleh Ruach HaKodes. Ya, sebelum mempelai-mempelainya di rapture, dijemput, baru itu bisa ditekan tombol itu, ya. Ini ya tadi ya saya sudah sampaikan ya mengenai Torah yang belum digenapi dan Torah yang sudah digenapi, ya. Ini hari pertama, hari kedua, ketiga, ya, sampai hari ketujuh, ya. Beda Torah yang belum digenapi dan yang sudah digenapi. Torah yang belum digenapi itu, ya, belum mengakui Yesua menggenapi Torah, ya, karena dulu nama Yesua belum ada, ya. Itu Torah yang belum digenapi. Masih mengandalkan perbuatan menurut perintah Torah. Merayakan 7 hari raya besar dalam Torah tanpa melibatkan Adonisua yang menggenapi. Tidak mengakui tubuh dan darah Adonisua sebagai korban penghapus dosa atau pendamaian, karena masih menggunakan tubuh dan darah binatang. Itulah yang belum digenapi. Kalau yang sudah digenapi, kita mengakui Adonisua Masia yang menggenapi Torah. Artinya kita harus mengucapkan setiap hari raya yang sudah digenapi oleh Adonisua Masia, ya. Itu yang harus kita ucapkan, ya. Apalagi kalau kita punya pelayanan besar, ya, harusnya penggenapannya itu kita publikasi, ya. Selamat
kelahiran Adonisua di hari raya Pondok Daun. Bila perlu ada istilahnya semacam ibadah ya secara online maupun juga ibadah-ibadah yang sifatnya merayakan ya. Artinya itulah harusnya ya kalau pelayanannya sudah besar ya. Kalau kita hanya sebatas di media online ya. Dan kita men-share ya. Ya meskipun pada saat itu ya orang-orang tidak menanggapi ya tidak apa-apa. Seperti kemarin Adonisua bangkit di 17 Nisan atau 15 April, tidak ada yang menanggapi ya. Begitu mereka merayakan kebangkitan 22 Nisan, 20 April, wah diucapkanlah ya selamat Hari Raya Buah Sulung dan kebangkitan Adonisua Hamasya. Ya kadang-kadang bingung juga kita ya, kok matinya Adonisua itu 14 Nisan, 12 April, kok bangkitnya bisa 22 Nisan, 20 April. Kan itu aneh sebenarnya. Tapi begitu pun masih diikuti, ya silahkan. Makanya saya bilang tadi, manusia ini sebenarnya lebih memilih masuk ke alam maut. Ya. Mungkin kita akan bilang, bodoh banget itu orang itu mau masuk ke neraka. Ya memang begitu manusia. Mungkin yang mengucapkannya juga begitu. Tanpa dia sadari dia juga memilih ke neraka, memilih ke alam maut. Ya, dia teriak-teriak, wah begini. Bohong itu tidak ada Roh Kudus, dia sendiri tidak percaya sama Adonisua yang sudah menggenapi. Bagaimana mungkin ada Roh Kudus dalam dirinya? Nggak mungkin ya. Jadi ini yang saya nggak habis pikir. Tapi kalau menghina orang nomor satu, wah itu bukan dari Roh Kudus, padahal dia sendiri tidak tahu Roh Kudus itu siapa. Padahal dia sendiri tidak tahu Adonisua itu kapan naik ke Samaim, nggak pernah dirayakan. Hanya ngomong doang, tetapi itu pun tidak diucapkan dan tidak pernah dibahas di dalam firman. Ya, itu ya tadi ya. Jadi kita itu di samping mengakui Adonisua Hamasya yang menggenapi Torah, kita juga mengandalkan firman Adonisua Hamasya ya, firman yang hidup. Lalu kita merayakan 7 hari raya besar dalam Torah dan melibatkan Adonisua yang menggenapinya, yang tadi saya sampaikan ya. Lalu mengakui tubuh dan darah Adonisua sebagai korban penghapus dosa, ya, korban pendamaian. Itu artinya ya, supaya kita menggenapinya. Lalu ada lagi ya, bedanya apa? Kalau di zaman Torah itu belum dikenal istilah mempelai Yeshua Hamasya. Di zaman Torah mempelai Yeshua belum ada. Ya, jadi zaman akhirlah baru dikenal yang namanya mempelai Adonisua Hamasya. Karena mempelai inilah yang akan di-rapture ya. Jadi zaman Torah semuanya sudah meninggal ya. Tidak ada yang masih hidup sampai sekarang. Kalau ada hidup ya berarti sudah umurnya sudah 2000 tahun ya. Artinya di zaman Torah itu mempelai Adonisua belum ada. Yang melakukan Torah belum tentu masuk ke Samaim ya. Ini ya, karena tidak gampang melakukan Torah ya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan Torah ya. Adonisua juga sudah mengatakan ya, susah ya. Untuk melakukan Torah itu tidak gampang. Zaman Torah belum tahu bagaimana menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua. Ya. Karena dengan Torah itu masih menggunakan tubuh dan darah binatang. Ya. Lalu Torah itu masih menantikan Mesias yang lain. Ya. Mereka tidak mengakui Adonisua Hamasya sebagai Mesias. Sedangkan yang sudah digenapi zaman akhir sudah dikenal istilah mempelai Yeshua Hamasya ya. Jadi mempelai-mempelai inilah nanti di zaman akhir yang akan di-rapture masuk ke Samaim, masuk ke Yerusalem baru nantinya. Zaman akhir mempelai Yeshua sudah ada. Pelaku firman Yeshua itu adalah masuk ke Yerusalem baru nantinya ya. Zaman akhir sudah tahu bagaimana menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua Hamasya. Ya, dan firman Yeshua
Itulah Yeshua HaMashiach yang adalah Mesias kudus kita ya. Jadi itu bedanya ya, Bapak Ibu mempelai Yeshua HaMashiach mau mendengarkannya ya. Jadi artinya Torah itu ada yang belum digenapi dan yang sudah digenapi, dan Torah yang belum digenapi sampai sekarang masih berlaku ya. Tidak ada yang dibatalkan ya. Makanya banyak orang mengatakan, wah sudah tidak berlaku lagi firman itu. Siapa bilang? Firman tetap berlaku ya. Meskipun kita harus menyempurnakannya dengan penggenapan dari Adon Yeshua sehingga dia menjadi sempurna ya. Itulah tadi yang saya sampaikan, firman kasih dan hukum kasih. Karena hanya itu yang menyelamatkan manusia. Kalau kita mengatakan Torah sudah batal, itu sebenarnya secara tidak kita sadari kita menghina Bapa Yahweh. Ya, Torah tidak pernah dibatalkan. Tadi kita sudah baca ya. Aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Itu beda ya. Membatalkan dengan menggenapi beda. Menggenapi artinya tetap berlaku, tetapi disempurnakan ya. Saya tidak bisa terlalu panjang ya masalah penyempurnaan ini karena waktunya terbatas ya. Lalu kesimpulan adalah rapture itu suatu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan samain, dan sekali selamanya dan dalam sekejap mata, dan yang sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia. Orang-orang di rapture adalah mempelai Adon Yeshua HaMashiach dan akan duduk di atas tahtanya untuk menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan para malaikat. Rapture akan digenapi waktunya melalui penggenapan dari salah satu 7 hari raya besar atau di hari Sabat. Ya, ini tadi saya sampaikan ada 2 hari raya besar yang belum digenapi secara langsung oleh Adon Yeshua HaMashiach, yaitu 1 hari raya Sangkakala. Secara langsung ini belum digenapi. Dan hari raya pendamaian Yom Kippur belum digenapi. Dan hari Sabat. Ya, inilah hari-hari atau hari-hari raya besar yang belum digenapi oleh Adon Yeshua HaMashiach. Dan kita percaya penggenapan rapture akan terjadi di salah satu hari raya besar tersebut. Itulah Davar Elohim, firman Adon Yeshua HaMashiach kepada kita di Sabat Shalom ini. Abba Yahweh Elohim Zebaot Besem Adon Yeshua HaMashiach Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua memperoleh di rapture masuk ke Samai surga kekal Yerusalem baru. Haleluya, amin.